Saudara-saudariku yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini yaitu Santo Timotius dan Titus. Timotius dikenal sebagai rekan kerja dan pendamping terpercaya dari Santo Paulus Rasul dalam perjalanan misinya. Ia mungkin lahir di Listra, sebuah kota di Asia Kecil. Ayahnya kafir, sedangkan ibunya beragama Yahudi. Bersama ibunya, Eunike dan neneknya Louis, Timotius bertobat dan menjadi Kristen pada saat Santo Paulus pertama kali mengunjungi Likaonia. Sejak masa muda, Timotius sudah mengenal kitab suci agama Yahudi dari ibunya. Bahkan kitab itu menjadi bacaan utamanya. Nah, setelah 7 tahun kemudian setelah menjadi Kristen, ketika Santo Paulus kembali ke Listra, Timotius sudah menjadi seorang pemuda yang aktif, saleh, dan bersemangat merasul. Ia pun dipuji oleh saudara-saudara seiman di Listra dan Ikonium. Nah, untuk menghilangkan pertentangan antara kaum Yahudi dan Yudeo-Kristen, Timotius disunat. Ia lalu menemani Paulus ke Berea dan di sana ia tinggal bersama Silas. Namun sementara Paulus melanjutkan perjalanannya, kemudian ia bertemu lagi dengan Paulus di Korintus. Nah, ketika berada bersama Paulus di Efesus, ia diutus ke Makedonia, lalu menemani Paulus ke Yerusalem. Nah, Timotius dikenal sebagai orang yang bersama Paulus menulis 6 pucuk surat. Namanya tercantum lagi di dalam surat-surat penjara yang memberitakan pengutusan Timotius untuk mengunjungi orang-orang Kristen di Filipi. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan Kristus Yesus. Kau tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Selain Timotius, Titus adalah seorang rekan seperjalanan Paulus. Ia berasal dari Antioquia di Asia Kecil. Ia lahir dalam sebuah keluarga yang masih kafir. Karena pewartaan Paulus, Titus bertobat dan menjadi seorang Kristen yang aktif dalam karya pewartaan Injil. Ia menemani Paulus ke Yerusalem untuk menghadiri konsili mengenai hukum Musa. Nah, sesudah itu, Paulus mengutus dia 2 kali ke Korintus untuk menasihati orang-orang Kristen di sana dalam beberapa masalah yang membahayakan kesatuan iman dan kebenaran iman. Karena jasa-jasa dan kesemangatnya dalam melayani Injil dan orang-orang Kristen, Paulus mengangkat Titus menjadi uskup di Kreta. Paulus menghabiskan dia untuk melanjutkan misi yang telah dimulai di pulau Kreta, dan Titus meninggal di Kreta. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Timotius dan Titus. Semoga Tuhan memberkati. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia,
tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjaannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang kita diutus. Dalam kitab Lukas 10 ayat 3 dikatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Para murid tahu bahwa tugas perutusan yang mereka emban bukanlah tugas yang mudah. Mereka akan menemukan banyak halangan dan rintangan. Namun mereka percaya bahwa Sang Gembala yang mengutus mereka tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Setiap selesai misa, pastor akan menutup dengan berkat dan mengatakan, "Pergilah, kita diutus." Dan umat akan menjawab, "Amin." Ternyata bukan hanya para murid yang diutus Tuhan, namun kita juga diutus oleh Tuhan untuk mengemban amanat agungnya. Ketika menjalani tugas perutusan ini, ada situasi di mana kita seperti anak domba di tengah serigala. Dan seperti para murid percaya kepada Tuhan, kita pun harus percaya bahwa Yesus Sang Gembala Agung tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita diutus Tuhan berarti kita dikirim oleh Tuhan menjadi wakilnya. Sebagai perwakilan Tuhan, maka kita tidak seharusnya mempermalukan nama Tuhan. Karena itu, kita harus memperhatikan tingkah laku dan sikap kita. Jangan sampai sebagai perwakilan Tuhan, kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, mampukan kami dalam mengemban tugas perutusan ini. Biarkan Roh Kudus-Mu menuntun kami agar dapat menyelesaikan amanat agung-Mu, dan ketika sudah selesai melaksanakannya, kami akan menikmati kebersamaan dengan-Mu. Amin.